Hai, perkenalkan teman-teman semua, saya Selin Luisa Manurib. Saya berasal dari daerah Tangerang, Provinsi Banten. Saya merupakan salah satu mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Di video kali ini, saya akan berbagi pengalaman serta cerita saat saya melakukan kegiatan KKN yang saya fokuskan di RW 7, Kelurahan Srondol Kulon, Kecamatan Banyumanik. Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah, yang menjadi salah satu kota metropolitan yang besar di Indonesia. Kota ini memiliki luas total kurang lebih 373,70 km persegi. Dengan jumlah penduduk lebih dari 1,7 juta jiwa yang tersebar di 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Salah satu kelurahan yang menjadi sasaran program KKN Tim 1 Undip 2021 ialah Kelurahan Srondol Kulon. Kelurahan Srondol Kulon merupakan kelurahan dengan luas kurang lebih 300 km persegi, dengan jumlah penduduk kurang lebih 15.000 jiwa. Kelurahan Srondol Kulon memiliki berbagai fasilitas umum, seperti puskesmas, gereja, masjid, dan juga pasar swalayan. Masih bersama saya Reda Pulpi di Kompas Jateng pagi ini, saudara. 3 rumah di daerah Ngasinan, Srondol Kulon, Kota Semarang terancam ambrol menyusul semakin meluasnya tanah ambles di kawasan tersebut. Untuk keselamatan penghuninya, pihak kelurahan setempat meminta agar rumah tersebut segera dikosongkan. 3 rumah di Ngasinan, Srondol Kulon, Kota Semarang milik Hartono dan Noviantor ini kondisinya kritis dan terancam ambrol. Semula jarak amblesan sekitar 4 meter dari rumah, namun karena tanah ambles semakin meluas, kini mengancam rumah warga. Agar tak sampai jatuh korban jiwa, pihak Kelurahan Srondol Kulon meminta agar warga yang berdekatan dengan tanah ambles segera mengosongkan rumah mereka. Kondisi amblesnya tanah sudah terlihat sejak beberapa waktu lalu. Dan jalan yang rusak merupakan jalan penghubung di RT 03 dan RT 04 RW 10. Warga yang paling terdampak dari jalan ambles yakni di RT 04 RW 10 Srondol Kulon dengan jumlah warga ada 70 kakak. Sementara di RT 03 RW 10 warga yang terdampak ada 10 kakak. Untuk kerusakan jalan kurang lebih sepanjang 50 meter. Saat ini jalan masih bisa dilewati kendaraan roda 2 dan untuk kendaraan roda 4 sudah tidak bisa melintas di jalan ini. Kerusakan jalan semakin parah dengan adanya rembesan air dari saluran yang ada dan hujan. Warga berharap persoalan jalan ambles segera diperbaiki oleh pemerintah atau instansi terkait, terutama untuk menghentikan longsoran tanah di utara jalan. Dan warga juga membutuhkan pralon agar saluran air tidak merembes ke longsoran. Permasalahan di Kelurahan Srondol Kulon berkaitan dengan adanya kondisi tanah miring di RT 3 dan 4 RW 10. Sehingga area ini lebih berpeluang atau berpotensi mengalami bencana tanah longsor, terutama pada saat musim hujan. Selain keadaan tanah miring yang berpotensi menyebabkan bencana tanah longsor, daerah Srondol Kulon pun juga memiliki beberapa permasalahan, terutama di bidang kesehatan, di mana jumlah pasien COVID-19 mengalami peningkatan. Setelah kita melihat berbagai permasalahan dari Kelurahan Srondol Kulon, sekarang kita akan melihat berbagai potensi di area RW 7 Kelurahan Srondol Kulon. Area RW 7 masih dapat dikatakan sebagai daerah yang asri dan sejuk. Hal ini dikarenakan masih terdapat banyak pohon-pohon yang rindang dan masyarakat yang peduli akan lingkungan sekitar. Beberapa potensi yang ada di RW 7 diantaranya ialah adanya kampung tematik, adanya mata air yang bersih,
adanya kampung olahan angkringan, serta adanya sumber daya alam yang melimpah, diantaranya seperti gua dan juga objek wisata sungai. Wisata ini sering dikenal dan disebut sebagai Sungai Kaligarang. Wisata ini masih terus mengalami perkembangan dan juga perlengkapan. Hal ini untuk menarik minat dari para pengunjung dan untuk memudahkan akses menuju lokasi ini. Area RW 7 banyak dihuni oleh warga-warga yang ramah. Warga-warga pun memiliki berbagai macam profesi serta latar belakang yang berbeda-beda. Akan tetapi, dari berbagai perbedaan tersebut, selalu ada rasa peduli antar warga, yang menjadikan RW 7 menjadi RW yang selalu memiliki toleransi dan tenggang rasa yang tinggi. Kegiatan program KKN Tim 1 Undip 2021 di RW 7 Srondol Kulon diawali dengan adanya perizinan kepada setiap stakeholder seperti Kelurahan Srondol Kulon, RW 7, serta setiap RT di RW setempat. Terdapat 6 RT di RW 7 dan program KKN yang saya lakukan ialah membuat video edukasi serta buklet atau buku saku dengan 2 tema yang berbeda, yakni rekomendasi ruang isolasi mandiri dengan standar K3 serta pencegahan hama berupa tikus dan kecoa di area dapur. 2 tema yang berbeda diambil dan ditentukan sesuai dengan permasalahan di area RW 7, yakni terkait kasus COVID-19 yang meningkat, serta adanya potensi peningkatan hama di dapur pada musim hujan. Program dimulai dengan membagikan kuesioner secara acak untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat setempat. Dilanjutkan dengan pembuatan video edukasi dan buklet dengan melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing lapangan. Kemudian, program akan dilanjutkan dengan melakukan pengedukasian kepada para stakeholder. Stakeholder yang dimaksudkan ialah ketua RT dan juga ketua Dawis. Pengedukasian dilakukan secara door to door. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Pengedukasian pun dilakukan dengan mentaati protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, serta dengan durasi pertemuan, yakni maksimal 15 menit. Video edukasi serta buklet akan diteruskan oleh para stakeholder ke setiap warga di setiap RT. Hal ini dianggap sebagai cara yang efektif, terutama pada masa pandemi. Selain kegiatan KKN di RW 7, terdapat pula kegiatan tambahan yang juga dilakukan di area Kelurahan Srondol Kulon. Beberapa kegiatan tersebut ialah membantu sosialisasi di setiap RT dan juga RW terkait kegiatan kelurahan yang dilakukan secara menyeluruh. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan mentaati protokol kesehatan. Protokol kesehatan seperti pengecekan suhu tubuh, penggunaan masker, serta disediakannya hand sanitizer. Kegiatan berikutnya ialah melakukan piket kelurahan dengan jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan terakhir yakni melakukan patroli bersama pihak kelurahan terkait PKM kepada setiap warung-warung yang berada pada area Kelurahan Srondol Kulon. Yang nggak bisa saya
ketahui, maksudnya nggak bisa apa ya didapat dari berita, tapi saya nggak paham banget gitu loh artinya. Kayak contohnya kemarin itu perbedaan dari karantina sama isolasi mandiri kan, kalau menurut saya tuh masih banyak orang yang apa ya, orang yang mungkin salah menggunakan dua istilah itu, padahal sebenarnya itu dua istilah yang berbeda gitu loh. Saya kira itu pertamanya sama dan ternyata itu beda. Dan untuk mungkin kemarin juga sempat memberikan sosialisasi tentang vaksin kan. Vaksin tuh kalau menurut saya masih banyak orang yang itu sih yang ragu kalau vaksin itu sebenarnya itu nggak berbahaya, tapi banyak orang mungkin yang masih belum tahu yang benar seperti apa. Dan kemarin dengan adanya sosialisasi sempat itu sih menurut saya tercerahkan gitu. Jadi terbantu banget dengan adanya sosialisasi, dan berharapnya untuk ke depan itu semoga apa ya, karena pandemi ini kan suatu yang baru dan jadi mungkin untuk mahasiswa yang akan lagi di kesempatan berikutnya bisa memberikan sosialisasi yang lebih baik lagi, dan tentunya pasti membantu sih kalau menurut saya. Jadi kalau dibilang suruh menilai ya saya terbantu banget gitu sih dari saya. Terima kasih. Secara pribadi berterima kasih kepada Saudari Selin sebagai mahasiswa KKN dari Undip yang sudah menjelaskan tentang isolasi mandiri K3. Di situ kita dijelaskan tentang 3M, VDJ, dan tentang vaksin yang memang secara lebih dalam dijelaskan sebelum kita kemarin tidak mengetahui apa itu vaksin dan sebagainya. Selain itu, sebagai ibu rumah tangga, saya pun diberikan pengetahuan tentang bagaimana mengatasi hama di dapur seperti tikus dan kecoa. Kemarin kami sudah memberikan perangkap-perangkap dan memang ada tikus-tikus yang bisa diatasi, dan sekarang dapur semakin bersih karena tidak ada hama seperti tikus ataupun kecoa. Terima kasih. Mbak Selinnya bisa ini sih menjelaskan apa yang saya belum paham tentang hama di dapur terutama. Kalau masalah di FP1 ini kan kebanyakan hama di dapur itu tikus, nyamuk, kecoa. Nah ini tadi kita dapat sharing dari Mbak Selin tentang membasmi kecoa, dan ternyata sangat bermanfaat sekali karena sebelumnya saya belum pernah mengetahui cara tepat untuk membasmi kecoa. Juga tentang menangkap tikus yang efektif, yang lebih efektif, yang dari yang saya tahu selama ini ternyata yang masih kurang efektif, dan tadi Mbak Selin menyarankan tips dan triknya. Hasilnya yang mungkin saya sedikit mengambang, sekarang sudah jelas antara antigen dan antibodi. Terus apalagi ya terima kasih untuk ininya, bisa saya share mungkin nanti ke grup saya, karena mungkin kan saya buat sendiri, walaupun grupnya cuma sedikit, tapi mungkin bisa dikeluarkan, bisa diteruskan ke yang teman-teman, jadi bisa berkelanjutan. Itu aja Mbak, makasih sudah datang ke sini.